Wajib nonton ini sebelum ke Nichols River Park. Biar puas kayak kita. Jadi kemarin kita ke tempat wisata baru yang di puncak namanya Nichols River Park. Nah, kita tuh di sana ngerasa puas banget nih. Makanya, berdasarkan pengalaman kita mau bagi nih tips and triknya supaya kamu juga bisa puas di Nichols River Park. Termasuk cara untuk memasuki area foto berbayar secara gratis. Nah, makanya nonton sampai habis ya. Jangan di skip-skip karena nanti kamu bakal kehilangan informasi-informasi penting. Sebelum itu, yuk bantu like dan subscribe channel Sahidi Family ya, supaya kita jadi semangat nih buat bagi-bagiin konten yang bermanfaat dan menarik lagi buat kamu. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi tips yang pertama itu kita harus siapkan uang tunai ya. Jadi ke sini ini penting banget untuk kita bawa uang tunai. Jadi pertama aja ketika kita masuk parkir itu cuma menerima uang tunai, cash only gitu. Lalu ketika sampai ke loket tiket, itu ada total 6 loket, tapi cuma satu yang non tunai dan yang lainnya itu untuk pembayaran tunai. Jadi yang pakai debit, yang pakai kredit card, yang pakai QRIS pun itu numpuk di satu loket. Iya, numpuk di satu loket gitu. Kita sendiri pengalaman, kita nungguin satu rombongan ya, itu ternyata mereka begitu udah antri baru ngitung-ngitung gitu, berapa dewasa, berapa anak-anak gitu. Jadi lumayan makan waktu ya. Betul. Dan juga kita karena kita mau pakai pembayaran non tunai, jadi kita harus nunggu nih, nggak bisa pindah ke loket lainnya gitu. Betul. Padahal, kalau punya cash tuh sebenarnya bisa pindah ke loket lain karena posisinya loket lain itu kosong, cuma hanya menerima cash. Dan alasan lainnya juga di dalam wahana ya, di dalam Nichols River Park ini sendiri juga wahana-wahananya hanya menerima cash only. Ya. Ada beberapa tempat juga menerima non tunai ya, tapi wahana-wahana tertentu juga hanya menerima cash only. Ya, jadi yang pertama siapkan uang tunai. Yes. Poin kedua, pastikan kamu ke toilet dulu sebelum kamu memasuki Nichols River Park. Kenapa? Karena kalau misalnya udah di lobi nih, udah beli tiket, at the end tuh harus turun lagi ke toilet yang di parkiran ya, Papi ya. Yes. Gitu. Nah, jadi waktu pas parkir lebih baik kamu cari dulu toilet. Nah, setelah toilet, jadi kan itu masuk tuh ya. Kita akan menemui toilet lagi tuh kalau kita sudah melewati 6 area. Gitu. Yang which is kita harus lewatin dulu Deep Sea, Magic Forest, China, Korea, Santorini, dan Mini Zoo. Baru ketemu lagi toilet. Jadi make sure sebelum masuk, itu kamu ke toilet dulu deh. Ya, gitu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton nih video kita yang review full Nichols River Park gitu. Biar kalian bisa dapat gambaran sejauh apa sih toilet berikutnya gitu. Iya. Jadi toilet di Nichols River Park itu ada 4 ya. Yang pertama di parkiran. Ini Papi ke sana dan ternyata tidak ada kloset duduk ya. Jadi semuanya kloset jongkok gitu. Lalu yang kedua baru ketemu lagi di restoran Nichols Riverview. Ya. Nah, yang ketiga itu ada nih Nichols Castle di bagian zona pedesaannya. Baru yang keempat itu adanya di tempat peristirahatan setelah area karnaval sebelum ke masuk, Jepang. Iya, sebelum masuk ke Jepang. Setelah itu ke Jepang jauh lagi tuh ya. Jepang nanti kalian akan lewatin lagi ke tempat souvenir dan lain sebagainya, baru akhirnya ke parkiran lagi sih. Iya, betul. Yang ketiga, kita mau informasi nih, tips untuk beli tiket. Nah, tiket mana nih yang paling cocok buat kamu? Kita mau jelasin ya satu persatu, tiketnya tuh ada jenisnya apa aja, dan ini berdasarkan harga weekdays. Karena kita waktu itu perginya weekdays, jadi kalau misalnya teman-teman perginya weekend, harga mungkin menyesuaikan ya. Yang pertama, tiketnya itu hanya termasuk di Nichols River Park saja. Area Nichols River Park tidak termasuk Nichols Castle dan zona pedesaan. Kalau teman-teman lihat di video ini,
Itu semua teman-teman bisa ngerasain experience-nya free. Sudah termasuk di dalam tiket, tidak perlu ada tambahan lagi kecuali wahana permainan dan Jepang bersalju. Karena itu adalah area yang harus berbayar lagi Ya, spot gitu. foto berbayar ya. Spot foto berbayar. Jadi kalau teman-teman mau ke area tersebut atau mau main wahana, tuh teman-teman harus mengeluarkan lagi kocek tambahan di dalam. Nah, terus ini kita akan bahas paket yang kedua. Nah, paket yang kedua itu Nichols River Park, termasuk dengan Nichols Castle sama zona pedesaan ya, yang di video ini. Oke. Nah, jadi kalau kalian pengen masuk ke dalam istana, terus pengen juga ketemu naga nih. Nah, Atau nyobain sepeda layang ya. betul, sepeda layang. Nah, itu wajib beli yang paling nggak beli yang paket yang kedua gitu untuk Betul. Nicole Castle. Tapi udah sampai Nicole Castle pun kalau kamu belinya paket yang pertama itu bisa beli lagi tiket tambahan 30.000, tapi jatuhnya kan jadi lebih mahal. Jadi kalau misalnya beli tambahan itu tambah 30.000 ditambah tadi tiket masuk 30.000 jadi 60.000 Iya, ya. 60.000. Sementara kalau beli langsung itu kamu cuma bayar 55.000. 55.000. Oke, lanjut ke paket yang ketiga. Paket yang ketiga adalah paket yang kedua ditambah dengan spot foto yang berbayar. Jadi kalian free untuk memasuki semua spot foto yang berbayar. Jujur, untuk kita sendiri, kita ambil paket yang kedua. Ya. Karena kita belum tahu nih, di sana juga belum terlihat jelas ya apa aja Area mana saja yang berbayar. Iya, area mana aja yang berbayar. Jadi kita beli paket yang kedua gitu, baru akhirnya setelah ke sana ke Nicole Castle kita beli lagi tiket untuk masuk ke area yang berbayarnya. Ya. Tapi di sini kita akan kasih lihat hasil fotonya, sekalian kita bahas satu-satu spot foto berbayar yang ada di Nichols River Park. Oke, spot foto berbayar ya. Yang pertama itu di area Nichols Castle-nya. Ada 3 area yang berbayar, yaitu area Giants, Dragonborn Castle, dan Rumah Penyihir. Nah, masing-masing ini punya harga yang berbeda. Kalau di Giants itu harga tiketnya 10.000. Kalau di Dragonborn Castle itu 20.000. Dan di Rumah Penyihir juga 20.000. Jadi total sebenarnya kan 50.000. Nah, kamu bisa menghemat 15.000 dengan membeli paket. Jadi kalau kamu beli langsung paket nih, di tempat yang sama ya, itu di Amori Castle 2 beli tiketnya itu langsung harganya 35.000 kalau beli langsung tiga-tiganya. Untuk tiga tempat spot foto berbayar. Tapi kalau misalnya kamu mau take out satu, ya udah jadi jatuhannya satu-satu gitu. Yang pasti Giant itu harga 10.000, Dragonborn Castle itu 20.000 dan Rumah Penyihir 20.000. Jadi kalau kamu memang mau foto di 3 tempat ini, langsung bayar aja yang paket seharga 35.000. Jadi kamu bisa hemat 15.000. Oke, lalu 2 area berbayar lainnya ada di area Jepang. Jadi yang satu ada di area Jepang bagian pintu masuk. Ya. Yang satu lagi di area Jepang bersalju. Jujur kita nggak beli tiket untuk area spot berbayar ini. Harganya kalau yang bagian depan itu 10.000, yang bersalju itu 20.000, dan dia ada paket 25.000. Tapi kita jujur nggak beli untuk paket ini, tapi kita bisa masuk ke area Jepang yang bersalju dengan gratis, tapi nggak melanggar hukum tentunya. Nanti kita spoil ya gimana caranya. Yes. Oke, yang keempat itu paket termasuk sama permainan. Jadi paket super komplit ya. Nah, tapi waktu pas kita masuk sebenarnya tidak terlalu banyak wahana-wahana yang sudah open nih gitu. Jadi ada beberapa wahana yang memang masih close, masih dalam tahap pembangunan gitu. Dan di wahana-wahana yang sudah buka pun diberlakukan batasan tinggi dan batasan umur anak gitu.
Jadi coba dilihat aja kalau misalnya di video kita nih, kita ada kasih lihat juga ya, Papi ya. Permainan itu dari umur berapa dan minimum tinggi berapa. Memang ada juga yang seperti yang Cece mainin nih sama Mami waktu itu, tulisannya sih minimal 10 tahun ya. Tapi ternyata Cece yang 5 tahun pun boleh masuk gitu loh. Ya, tapi ya itu nanti bisa diomongin sama penjaganya. Tapi intinya, kalau misalnya kamu udah lihat nih review kita di video ini, permainan-permainannya ada apa aja, dan kamu merasa, oh iya mau nih main berkali-kali, itu lebih baik langsung ambil paket yang udah include semuanya, all in. Gitu, karena pasti akan lebih untung ya. Tapi kalau misalnya nih, kamu cuma mau nyoba permainan satu-satu aja gitu. Nah, kamu bisa coba permainannya dan bayar di tempat dengan cash ya, nggak menerima non tunai. Itu harganya 20.000 per permainan. Oke, kita masuk tips yang keempat. Tempat ini ramah stroller dan kursi roda. Jadi, Nichols River Park ini consideration banget gitu sama pengguna stroller dan kursi roda. Hampir semua tempat dan perjalanan selama di Nichols River Park itu ada jalur kursi rodanya ya, atau jalur strollernya gitu. Jadi aman kalau bawa kursi roda ataupun stroller gitu, nggak usah diangkat-angkat kayak pengalaman kita di tempat lain. Paling ada beberapa tempat aja yang ada tangganya, seperti di Santorini, di area berbayar Giants, dan juga area berbayar Dragonborn Castle ya, yang ada tangganya. Yang lainnya aman sih untuk bawa stroller. Memang ada bagian turunan, ya itu harus dipastikan aja gitu, nggak nyungsep ya orangnya ya. Iya, karena itu lumayan sedikit curam sih Ya, turunannya. kalau bayi pakaiin seat belt gitu, kalau orang tua ya dipegangin gitu, jangan sampai kursi rodanya aman, orangnya jatuh ya. Tips yang kelima, pastikan memori HP kamu atau kamera kamu tuh banyak. Kenapa? Karena tuh di Nichols River Park ini banyak banget spot foto yang gratis maupun yang berbayar ya. Itu semuanya bagus-bagus banget dan keren-keren banget. Jadi kamu pasti nggak bakal tahan deh. Kalau nggak foto tuh kayaknya kurang ya. Gitu. Jadi itu hampir setiap spot tuh Instagramable banget. Terus juga ada tempat ininya ya, tempat ambil fotonya ya. Iya, benar banget. Nah, Nichols River Park ini tuh benar-benar memperhatikan banget. Jadi kamu bisa lihat di setiap spot foto, itu di lantainya ada jarak sekitar mungkin 1 meter ya. Itu ada area khusus take picture here. Jadi kamu bisa berdiri di situ untuk ambil foto orang yang mau kamu fotoin gitu. Atau bisa minta kakak-kakaknya ya. Beberapa kita ketemu juga di Nichols Castle. Itu kakak-kakaknya ramah-ramah banget gitu. Bisa bantuin kamu untuk foto, bahkan ngarahin gaya. Oke, lanjut yang keenam. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya ya. Jadi persiapkan hati yang sabar ya. Iya, betul. Ya, karena spot fotonya ini banyak banget. Ya, otomatis semua orang yang ke sana itu sepertinya tidak mau terlewatkan satu spot pun untuk foto gitu. Jadi karena banyak yang foto, otomatis ya antri ya, untuk setiap spot foto tuh antri kalau mau foto gitu. Belum lagi ada juga beberapa orang yang tidak tahu kata antri ya. Langsung menyerobot aja. Ya, jadi ya kita cuma bisa Sabar. Nah, yang ketujuh, sedia payung sebelum hujan. Nah, karena di Nichols River Park ini areanya rata-rata terbuka ya, jadi udah pasti kalau misalnya hujan itu pasti kebasahan. Jadi make sure kamu bawa payung, dan kalau stroller bawa juga pelindung strollernya biar nggak kehujanan. Oke, yang kedelapan itu tips di mini zoo. Jadi kalau kamu ke mini zoo dan mau kasih makanan ke hewan-hewan, kamu lihat dulu nih hewan-hewannya. Pastikan dulu, cek keadaan mereka. Dan juga bisa ditanya juga ke penjaga yang di sana. Kenapa? Karena kemarin itu posisinya ternyata ada hewan-hewan yang udah kenyang ya. Betul. Nah, sebenarnya penjaga di sana yang jual tiket itu cukup informatif ya. Jadi kalau waktu pas kita datang itu posisinya si lovebird ya, lovebird-nya udah nggak bisa dikasih makan. Jadi percuma kalau misalnya kita beli makanan khusus untuk burung, itu
nggak ada yang makan gitu. Ya betul, dan kita pun beli wortel sampai dua Gelas. gelas gitu, tapi ternyata cuma kelincinya doang nih yang kelaparan. Betul, Ya. kambingnya udah kita panggil-panggil, kita Iya. kasih wortel, nggak ada yang datang. Kayaknya udah kenyang ya. Kambing dan dombanya itu mager, udah males, udah enak, udah kenyang gitu, Iya, jadinya nggak betul. datang. Akhirnya ya 2 wortel itu kita kasih ke kelinci-kelinci doang Betul. gitu. Dan sebenarnya ada ya kandang rusa tutul, tapi seperti yang kita mention gitu, kandangnya aja nih. Jadi Kita nggak ketemu ya iya, rusa tutulnya kita nggak ya. ketemu rusa tutulnya. Jadi buat kalian yang mau yang nanti ke Nichols River Park atau yang udah pernah ke Nichols River Park, yang sudah pernah ketemu rusanya komen dong ya. Apa? Ketemu nggak sih rusanya? Karena kita kemarin itu cuma ketemu kandangnya doang, tapi rusanya nggak ketemu. Iya, apa memang rusanya saat itu lagi Rawat dirawat atau lagi ngumpet. atau memang nggak ada? Tips ke-9. Nah, kita waktu pas kemarin di video kita itu ada area tempat kita makan. Nah, itu namanya Nichols River View. Sebenarnya tempatnya bagus banget, tapi sayangnya yang bagian indoor itu belum jadi. Jadi semua tempat makannya itu bisa untuk smoking dan Yeah. cukup mengganggu kalau misalnya kita bawa anak. Yes. Gitu, asapnya lumayan kecium ya, walaupun tempatnya terbuka gitu. Tapi ya posisinya restorannya masih lumayan lah, bau-bau yang rokok itu lumayan kecium. Nah, tips ke-10 yaitu tips yang berkaitan dengan Nicole Castle. Nah, buat teman-teman yang bawa anak, itu perhatikan anak-anak ya, karena di Nichols Castle ini tuh ada beberapa area yang mungkin anak-anak bisa terjatuh atau kecemplung gitu ya. Yang pertama itu di area Giants ya, ini spot foto berbayar. Jadi kalau di area Giants itu di bagian bawah waktu pas kita masuk itu ada miniaturnya kan, miniatur kota. Nah, make sure bahwa anak-anak itu tidak menginjak miniatur itu. Tapi emang ada area yang memang sengaja disediakan seperti tangga itu untuk berdiri. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya di situ kan ada kereta-keretaan kecil gitu atau kota-kotanya itu jangan diinjak. Dan waktu di area Giant ini juga ada tangga mirip kayak tembok Cina ya, panjang gitu di atas. Kita bisa lihat river view-nya dari atas, bagus banget pemandangannya, tapi cukup berbahaya buat anak-anak sebenarnya. Berbahayanya kalau tidak diawasi ya. Kalau diawasi oleh orang tua itu bagus banget dan itu worth it banget tuh naik ke atas. Karena memang temboknya itu tidak ada pengaman dan tidak ada net juga di sekitar. Jadi kalau anak-anak nunduk atau duduk posisinya jangan sampai terlalu dalam. Sebenarnya kakak-kakaknya juga yang menjaga pintu di Giants ini juga udah kasih tahu sih gitu. Kalau mau duduk di atas jangan sampai terlalu belakang gitu. Karena kalau ke belakang takutnya kejungkal ke belakang itu bisa jatuh. Gitu. Jadi buat para orang tua make sure di sini kawasannya harus dijagain anak-anaknya. Tapi sekali lagi ini worth it ya, untuk naik itu bagus banget view-nya. Nah, area kedua yang patut diwaspadai itu di bagian The Shrine atau rumah penyihir. Iya. Ini area berbayar juga. Nah, tapi di sana ada satu kotak. Itu ternyata di belakangnya itu ada lubang ya. Ya, di dalamnya. Jadi posisinya itu seperti kita di dalam kotak itu. Ini untuk spot foto ya. Seperti kita di dalam lubang itu. Kalau untuk dewasa itu mungkin masih aman. Jadi dalam kotak, di dalamnya ada lubang lagi sedalam kurang lebih 1 meter ya gitu. Jadi supaya hasil fotonya ilusi seperti kita keluar dari kotak, seperti kita ada di dalam kotak gitu. Itu kalau jatuh, masuk gitu mungkin nggak akan kelihatan gitu. Jadi orang tua wajib waspada. Tapi sekali lagi spot fotonya lucu banget, unik banget. Dan area yang perlu diwaspadai ketiga adalah area jembatan dekat Dragonborn Castle. Nah, di sini kan ada kayak apa ya? Kayak sungai gitu ya. Bukan sungai sih, jadi sungai buatan lah ya, kolam ya, kolam buatan gitu. Nah, ini juga bagus banget sebenarnya untuk foto. Tapi jagai anak-anak supaya nggak lompat gitu. Karena itu bisa jatuh ke kolamnya gitu. Oke, tips kedua di Nicole Castle itu di sana ada banyak banget kakak-kakak petugas yang siap membantu sebenarnya. Benar, dan baik-baik banget loh kakak-kakaknya. Mereka pun bisa mengarahkan gaya ya. Kalau buat kita yang nggak pinter foto, nggak pinter gaya nih,
mereka bisa kasih tahu, Kak gayanya gini aja gitu, di spot berbayar maupun di area Nicole Castle-nya. Gitu. Jadi jangan segan minta bantu dan nggak dipungut bayaran juga ya. Betul. Oke, informasi yang ke-11 nih buat kamu, bahwa setiap permainan itu akan di-stop ketika azan maghrib. Nah, ini sebenarnya memang lumrah ya buat teman-teman ketahui, memang ini lumrah. Jadi kalau misalnya mau main, harap sabar menunggu ketika azan sedang berlangsung. Ya karena pas kemarin Mami sama Cece mau main juga mereka udah siap di kereta gitu ya. Ternyata azan maghrib. Ya. Jadinya udah Nunggu. nunggu nggak dijalanin itu kereta, ya udah nunggu aja di kereta terus gitu sampai azan maghrib selesai. Baru tuh dinyalain. Mulai, gitu. betul. Tips yang ke-12, datang ke area Jepang bersalju jam 6:30 malam. Yes, ini tips yang mungkin teman-teman boleh coba. Ya, jadi setiap area spot foto berbayar itu biasanya dijaga oleh penjaga atau diberikan tali gitu. Jadi Betul. waktu siang juga kita sempat bisa lihat ya ke area Jepang bersalju itu ditaliin gitu. Jadi Iya. nggak boleh sembarangan orang masuk gitu. Kecuali memang beli paket fotonya atau beli tiket yang sudah termasuk spot foto berbayar. Ya, gitu. Nah, tapi akhirnya kita datang jam 6:30 malam ke sana dan posisinya itu tidak ada tali Dan terus tidak ada penjaga. tidak ada penjaga dan terlihat banyak juga yang udah keluar masuk dengan bebas ya ke Ya, area betul. sana, gitu. Ha-ha. Jadi di area bersaljunya itu udah nggak ada lagi yang jaga. Nah, ini kita nggak tahu sih. Maksudnya, apakah memang di atas 6:30 itu posisi Jepang bersaljunya memang sudah dibuka untuk umum? Atau memang saat itu lolos dari penjagaan karena penjaganya lagi sholat atau lagi makan malam, istirahat malam gitu. Tapi yang pasti nggak ada penjaga dan nggak ditaliin Ya, gitu. dan posisinya kita cukup lama di sana, cukup Ya, lama, sekitar cukup setengah lama. jaman gitu. Ya. Tapi ya sampai setengah jam itu yang kalau misalnya istirahat atau sholat kan harusnya udah selesai. Tapi sampai kita selama itu juga udah nggak ada yang jaga lagi, nggak ada yang Betul. datang lagi gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau foto di tempat berbayar dengan gratis, mungkin bisa dicoba waktu pas malam. Tapi sekali lagi ya, ambience siang dan malam itu berbeda. Yes. Gitu. Kalau ambience malam, Jepang bersaljunya tuh nggak terlalu kelihatan. Putihnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau siang itu cantik banget. Putih, bersih gitu. Dan angle-nya bagus banget deh gitu. Jadi sebenarnya worth juga kalau misalnya teman-teman mau bayar waktu pas siang hari. Ya, coba nih komen di bawah ya buat teman-teman yang pernah ke Jepang bersalju ini di atas jam 6:30. Apakah ada penjaganya atau sama nih kayak kita gitu? Dibuka aja untuk umum. Dibuka untuk umum setelah 6:30 malam ya. Iya. Komen ya di bawah, kita pengen tahu pengalaman kalian. Oke, kita sampai ke tips yang terakhir yaitu jangan pulang malam-malam sendirian. Betul. Jadi Nichols River Park ini tutup jam 8 malam Ya, ya. jam 8 malam dan kita waktu selesai di bagian Jepang itu jalan cukup jauh ya ke jalanan yang cukup sepi juga. Iya. Dan sampai ke satu tempat bangunan gitu ada dua pilihan ya, ada bisa naik tangga atau jalur stroller. Nah, jalur strollernya ini itu melewati bagian gudang yang cukup Gelap. gelap gitu. Dan sepi. Dan sepi gitu. Jadi buat kalian ya kalau mau lewat sono mungkin beramai-ramai ya atau nunggu rombongan lainnya gitu biar lebih Iya, tenang atau ya lewat tangga aja. gitu. Oke, sekian tips dan trik dari kita untuk kalian pergi ke Nichols River Park. Ya, jangan lupa ya like video ini dan share juga nih ke teman-teman kamu yang memang suka banget berwisata, apalagi yang bawa anak ya. Karena kita yakin banget ini akan sangat bermanfaat buat semua yang mau liburan bareng keluarga ke Nichols River Park. Ya, untuk kita sendiri sih Nichols River Park ini bagus banget dan worth it banget ya kita. Ya, kita pun kalau ada kesempatan kita pasti mau datang lagi sih karena ini benar-benar worth it. Bayarnya cukup terjangkau, tapi wahananya cukup buat kita
amazed gitu dengan spot-spot foto yang bagus, dengan wahana-wahana yang menarik, dan kita cukup terpuaskan ya. Makanya di sini kita mau juga sharing supaya teman-teman juga bisa puas nih main di sini. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!